3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Shelina Chania. Saya merupakan mahasiswa dari STAIN Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Selawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, Ibu dosen Ningratna Sinta Dewi, serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, perkenankan pada hari ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu dengan judul Pemikiran Filsafat Al-Tusi. Sebelum kita masuk pada materi inti, yaitu pemikiran filsafat At-Tusi, ada baiknya kita membahas tentang biografi Nasiruddin At-Tusi. Ya, jadi At-Tusi bernama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Al-Hasan Nasiruddin At-Tusi. Beliau lahir pada 18 Februari 1201 Masehi atau 597 Hijriah di Tus, Khorasan. Nah, beliau wafat pada tanggal 26 Juni 1274 pada usia ke-73. Nah ya, beragama Islam, etnis Persia, dan bergelar Khawaja Nasir. Nah, jadi At-Tusi ini dilahirkan dalam keluarga Syiah dan kehilangan ayahnya di usia muda. Nah, jadi demi memenuhi keinginan ayahnya, Muhammad muda mengikuti pembelajaran dan pendidikan dengan sangat serius dan menempuh perjalanan jauh untuk menghadiri kuliah para cendekiawan. Nah, pada usia muda, beliau pindah ke Nisapur untuk belajar filsafat di bawah Farid ad-Din Damat dan matematika di bawah Muhammad Nasib. Dia juga bertemu At-Tisapur, sang guru sufi legendaris yang kemudian dibunuh oleh pasukan Mongol dan menghadiri kuliah Qutb al-Din al-Misri. Nah, yaitu berikutnya pemikiran filsafat At-Tusi. Nah, jadi kata filsafat atau filosofinya berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philo, yaitu bermakna suka atau cinta, dan kata sophia yang menunjukkan arti kebijaksanaan. Nah, jadi secara etimologis, filsafat berarti cinta atau kebijaksanaan atau suka terhadap kebenaran. Nah, jadi berdasarkan makna kebahasaan ini, seorang yang ahli dalam bidang filsafat, yaitu disebut dengan filosof, adalah mereka yang hidupnya sangat mencintai kebijaksanaan, kebenaran, dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi seorang filosof adalah orang yang bijaksana karena seluruh sikap dan perilakunya didasarkan pada pengetahuan dan kebenaran. Itulah sebabnya seorang filosof disebut juga sebagai pecinta pengetahuan, yaitu orang yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai tujuan hidupnya atau mengabadikan hidupnya kepada pengetahuan. At-Tusi mengenalkan skema filsafat praktis yang sejatinya juga refleksi dari perintah-perintah Al-Quran. Nah, jadi karena At-Tusi mengkategorikan perintah-perintah Al-Quran dalam 3 bentuk, yakni perintah Al-Quran yang diberikan kepada manusia sebagai seorang individu, perintah Al-Quran yang ditunjukkan kepada manusia sebagai anggota keluarga, dan perintah-perintah Al-Quran yang diamanatkan kepada manusia dalam fungsinya sebagai bagian dari penduduk atau suatu kota dan sebuah negara. Nah, jadi di sini ia menggambarkan filsafat praktis menjadi 3, yaitu filsafat etika, filsafat rumah tangga, dan filsafat politik. Nah, pada kajian filsafat etika adalah tentang persoalan kebahagiaan. Nah, jadi kebahagiaan merupakan tujuan tertinggi yang ingin diraih oleh manusia. Pengertian kebahagiaan telah banyak dibicarakan oleh pemikir Yunani yang pada prosesnya terbagi menjadi 2 versi, yaitu pertama, pandangan yang diwakili oleh Plato
mengatakan bahwa hanya jiwalah yang dapat mengalami kebahagiaan. Karena itu, selama manusia masih hidup dan selama jiwa masih melekat dengan raga, selama itu pula kebahagiaan tak akan diperolehnya. Nah, sedangkan pandangan kedua yang diwakili oleh Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan itu dapat dinikmati oleh manusia di dunia, kendati pun jiwanya masih terikat dengan raga. Hanya saja kebahagiaan itu berbeda menurut persepsi setiap orang. Berikutnya, dalam pandangan makhluk sosial, Attusi mengikuti jejak Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu sebagai man is social and political being. Nah, jadi Attusi menganggap masyarakat merupakan latar belakang normal dari kehidupan moral, sebab manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial dan kesempurnaannya terletak pada perangainya yang menunjukkan sifat sosial pada sesama. Nah, jadi sebut saja beberapa literatur keagamaan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, bahwa keimanan seseorang terhadap Tuhan dan hari akhir diimplementasikan dalam bentuk sebuah tindakan sosial. Semisal berbuat baik kepada tetangga, menghormati tamu layaknya raja, dan banyak lagi tuntunan agama yang berkaitan dengan sosial masyarakat yang disandingkan dengan kadar keimanan seseorang. Nasiruddin Attusi dikenal sebagai ilmuwan serbabisa atau multitalenta. Nah, julukannya adalah Lakop. Nah, jadi itu rasanya amat pantas disandangkan karena sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern amat sangat tak ternilai besarnya. Nah, jadi selama hidupnya, ilmuwan muslim dari Persia itu mendedikasikan diri untuk mengembangkan berbagai ilmu seperti astronomi, biologi, kimia, matematika, filsafat, hingga ilmu agama Islam lainnya. Nah, jadi beliau kalau dikatakan bahwa Attusi adalah seorang ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, bukan hanya seorang filsuf semata. Hal itu terlihat dari berbagai disiplin keilmuan yang dituliskannya dalam bentuk buku atau kitab. Berikut ini beberapa karya-karya Attusi, yaitu satu di antaranya karya di bidang logika, yaitu Asas al-Iktibas. Yang kedua di bidang metafisika meliputi Risalah dar Iktibat Wajib. Yang kedua Itsat Jauhar al-Mufarrid. Nah, yang ketiga yaitu di bidang etika meliputi Akhlak Nasiri, Ausaf Asyarf. Nah, yang keempat di bidang matematika, geometri dan trigonometri adalah Al-Mukhtasar bi Jami al-Hisab bi at-Tak wa at-Turab, yaitu tentang ikhtisar dari seluruh perhitungan dengan tabel dan bumi. Nah, yang kedua Al-Jabar wa al-Muqabalah, yaitu risalah tentang al-Jabar. Nah, jadi kesimpulan dari materi saya adalah Nasiruddin Attusi dikenal sebagai ilmuwan serbabisa dan mendapat gelar lakop. Nah, dalam pandangan makhluk sosial, Attusi mengikuti jejak Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Nah, yang terakhir mendedikasikan diri untuk mengembangkan berbagai ilmu seperti astronomi, biologi, kimia, matematika, filsafat, kedokteran, hingga ilmu agama Islam. Nah, baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga di sini kita bisa sama-sama belajar. Nah, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.